KPU dan Bawaslu memastikan informasi adanya 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos di Tanjung Priok tidak benar atau hoax. Ya, informasi adanya 7 kontainer surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok ini bermula dari cuitan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief, melalui akun Twitternya. Setelah memastikan informasi adanya 7 kontainer surat suara di Tanjung Priok sebagai hoax, KPU dan Bawaslu kemudian meminta pihak kepolisian untuk segera mengejar dan menangkap penyebar berita bohong tersebut. Penyebaran hoax adanya surat suara yang telah dicoblos ini dianggap telah mengganggu penyelenggaraan pemilu. Informasi adanya 7 kontainer surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok bermula dari cuitan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya. Andi meminta agar informasi yang didapatnya dari grup WhatsApp itu agar dicek. Namun saat ini cuitan tersebut sudah hilang dari akun Twitter Andi Arief. Seperti diketahui, surat suara untuk pemilu 2019 belum dicetak. Format isi surat suara pun baru akan ditetapkan pada pertengahan bulan Januari ini. Jadi sejatinya hingga saat ini belum ada surat suara yang dicetak. Komisi Pemilihan Umum meminta pihak kepolisian untuk menangkap pelaku penyebar hoax adanya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Ya, dan untuk mengetahui lebih detail langkah KPU, kami telah terhubung dengan Pramono Ubaid, Komisioner KPU Pusat. Selamat pagi Mas Pram, bagaimana awalnya KPU, para komisioner ini menerima adanya kabar 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok? Iya Mas, jadi tadi malam kira jam 20.00 ada beberapa wartawan yang mengontak kami, beberapa anggota KPU terkait dengan berita yang berawal dari atau yang narasumbernya adalah salah satu politisi yang menyebut ada 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk salah satu pasangan capres-cawapres. Lalu beberapa saat kemudian mulailah masuk rekaman suara yang menyebut itu ada di Tanjung Priok tanpa menyebut lokasi persisnya di mana. Rekaman suara ini rekaman suara apa, Mas Pram? Jadi ternyata setelah kita lihat saudara AA itu narasumber berita itu sepertinya juga mendapatkan rekaman suara itu gitu tanpa mengecek apa-apa, langsung sudah menyebarkan informasi bahwa ada 7 kontainer, tolong dicek. Nah, kira-kira begitulah. Suara ini suara komunikasi antar hanya orang seperti orang sendirian, dia bicara sendirian bahwa ini katanya. Jadi ada beberapa kata yang memang meragukan. Apa misalnya, katanya, lalu mungkin. Nah, gitu. Jadi ada beberapa kata yang itu dari awal itu sudah kita duga ini informasi yang pasti hoax. Apakah sempat mengetahui suara siapa? Nah, ini termasuk yang kami laporkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk mengecek ini suara siapa. Lalu kemudian yang kedua, siapa yang pertama kali menyebarkan informasi ini di media sosial. Nah, ini juga yang kita minta Bareskrim Mabes Polri untuk menyelidiki dengan cepat-cepatnya. Ya. Jadi sebelum ke Bareskrim, sekarang jam berapa dilaporkan ke Bareskrim? Jadi begitu semalam kita mendapatkan 2 informasi itu, baik berita maupun rekaman suara itu, lalu kami langsung koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri yang memang kita sudah punya hotline-nya. Gitu ya. Nah, jadi sudah kita koordinasikan. Makanya semalam kita langsung bersama-sama ke wilayah Tanjung Priok, ke pelabuhan. Kita datang ke Bea Cukai di Tanjung Priok. Di sana juga ada dari Polres pelabuhan.
kemudian dari Marinir TNI AL, karena di rekaman itu juga menyebut-nyebut itu ditemukan oleh perwira TNI Angkatan Laut. Jadi kita langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya otoritas di sana. Jadi disebut, ya, disebut ditemukan oleh salah satu perwira Angkatan Laut di Pelabuhan Tanjung Priok, begitu suaranya ya? Suara rekaman itu ya. Kemudian Jadi, setelah dicek ke Bea Cukai tidak ada 7 kontainer, apalagi surat suara yang sampai detik ini belum dicetak. Ya, 7 kontainernya saja nggak ada, apalagi surat suaranya. Jadi mereka sudah mengecek barang keluar masuk, impor ekspor, manifestnya. Ya, jadi itu ternyata memang tidak ada 7 kontainer itu nggak ada. Apalagi isinya yang berupa surat suara sudah dicoblos. Jadi itu betul-betul informasi yang tidak benar sama sekali, yang memang bertujuan untuk membuat gaduh. Oke, jadi yang dilaporkan adalah politikus AA ya? Kalau kita jelas lihat bisa kita tidak bisa jadi dia juga bersumber dari berita lain, berita sebelumnya. Jadi kita tidak langsung mengarahkan ke seseorang, tetapi kita minta yang pertama menyelidiki itu suara siapa yang ada di rekaman suara itu. Lalu yang kedua, siapa akun yang pertama kali menyebarkan isu ini. Nah itu. Jadi 2 poin itu ya? Ya itu yang kita minta, dan ini harus diusut tuntas karena sudah sangat mengganggu persiapan penyelenggaraan pemilu 2019. Ya, oke. Baik Mas Pram, sekaligus ini agar informasinya diluruskan oleh KPU, sebenarnya surat suara ini akan dicetak kapan? Jadi saat ini surat suara belum mulai proses cetak. Saat ini prosesnya, proses lelang sudah selesai, tetapi sedang masa sanggah. Jadi pemenangnya sudah ada, tetapi KPU masih membuka pihak-pihak yang keberatan dengan hasil lelang itu. Nah nanti kita jika keberatannya terverifikasi, maka itu bisa mengubah hasil lelang yang ada. Apakah nanti itu termasuk formatnya, bagaimana tampilannya? Nanti termasuk baru itu ya Mas? Iya, nanti baru tanggal 4 itu kita lakukan untuk validasi terakhir desain surat suara, itu baru tanggal 4. Melibatkan partai politik peserta pemilu juga? Kemudian kalau partai politik sudah selesai ya semua? Tinggal dengan 2 tim kampanye masing-masing pasangan capres-cawapres. Masing-masing tanggal paslon ya? Oke, kemudian kapan dicetak Mas? Tanggal 7 itu baru akan penandatanganan kontrak payung antara LKPP dan pemenang lelang. Nah, jadi masih ada beberapa step berikutnya sebelum surat suara itu mulai naik cetak. Kapan, bulan apa Mas akan naik cetak? Kita pastikan di pertengahan bulan Januari ini sudah mulai kita cetak. Kemudian mulai didistribusikan kapan? Iya, jadi surat suara itu nanti target kita pertengahan Maret itu sudah selesai produksi dan distribusi sampai ke tingkat kabupaten kota. Maret ya. Nanti 1 bulan terakhir, mulai pertengahan Maret sampai pertengahan April, itu adalah untuk proses penyortiran. Halo? Ya, baik. Nampaknya komunikasi kami terputus dengan Komisioner KPU, Pramono Ubaid, yang baru saja mengkonfirmasi bahwa kabar yang beredar di media sosial bahwa adanya 7 kontainer surat suara Pileg dan juga Pilpres 2019 yang kabarnya sudah dicoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara,
bohong. Itu kabar bohong atau hoax dan kasus ini sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.